Halo teman-teman, masuk kita ke question and answer session, di mana di sini kita akan berbicara mengenai penilaian dan analisa saham biasa. Baik, kita mulai saja untuk pertanyaan pertama yang sudah masuk ke Microsoft Form. Yang pertama adalah pertanyaan dari Rosa Melania Swastining Tias. Di dalam jenis saham, terdapat jenis saham callable preferred stock, di mana memberikan perusahaan hak untuk membeli kembali saham preferen tersebut. Apakah harga saham yang dibeli nilainya sama atau berbeda ya? Apakah syaratnya sama seperti membeli saham pada umumnya? Nah, mari kita akan jawab pertanyaan dari Rosa. Jadi, callable preferred stock itu memiliki beberapa benefit, bukan hanya untuk perusahaan yang mengeluarkan, tetapi juga untuk investor. Nah, apa saja sih benefit yang bisa diperoleh oleh investor? Yang pertama adalah return yang didapatkan investor akan menjadi stabil ketika memiliki callable preferred stock ini. Mengapa demikian? Karena saham preferen pada dasarnya memiliki kriteria yang hampir sama seperti saham biasa, tetapi juga memiliki kriteria dari obligasi atau surat utang. Nah, oleh karena itu, di sini di dalam callable preferred stock memiliki satu fungsi, yaitu memiliki hak tebus, atau kemudian kita bisa katakan call price. Nah, di dalam call price tersebut, jika kemudian investor dengan adanya call price tersebut, maka nantinya ketika memiliki dari callable preferred stock ini, maka return yang didapatkan ketika kemudian melakukan perdagangan dengan menggunakan callable preferred stock ini, maka return yang didapatkan investor akan stabil karena nantinya akan masuk ke dalam fungsi dari kontrak utang tersebut, atau yang tadi saya ungkapkan bahwa saham preferen merupakan hybrid securities sehingga memiliki dua kriteria, bukan hanya seperti saham biasa tetapi juga seperti surat utang. Kemudian benefit yang kedua adalah investor kemungkinan besar akan menginvestasikan kembali hasil dengan dividen atau tingkat bunga yang lebih rendah, dan juga harga sama sesuai dengan kontrak awal. Sehingga jika ada kerugian yang cukup besar, maka dengan adanya hak tarik atau kemudian tadi saya sebut sebagai hak tebus, maka investor kemungkinan besar bisa menginvestasikan kembali jika memang tidak menguntungkan, dan kemudian di sini tetap akan dapat mendapatkan return yang itu berupa dividen dan juga tingkat bunga yang lebih rendah. Nah, jadi itu benefit untuk callable preferred stock. Semoga menjawab ya, Rosa. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Teresa Miliana Buntoro. Terima kasih sebelumnya Teresa. Teresa bertanya, nilai ekuitas dihitung dengan nilai tebus atau call price. Apa yang dimaksud dengan nilai tebus atau call price? Kemudian Teresa juga bertanya, kalau nilai tebus nggak digunakan, maka akan digunakan nilai nominal. Sebenarnya apa sih perbedaannya dengan nilai nominal, begitu ya? Oke, saya akan coba jawab Teresa. Yang pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan call price. Call price di sini merupakan harga di mana penerbit sekuritas yang dapat ditarik memiliki hak untuk membeli kembali sekuritas itu dari investor. Nah, di mana di sini tadi saya ungkapkan contohnya adalah callable preferred stock, di mana kemudian investor dia memiliki hak tebus atau hak tarik yang kemudian dari harga tersebut nantinya bisa membeli kembali untuk preferred stocknya. Dan kemudian call price ini ditetapkan pada saat sekuritas diterbitkan dan diketahui dengan membaca prospektus, atau dalam artian ketika sekuritas ini baru IPO, maka di situ akan ada call price-nya. Nah, hak tebus ini bisa digunakan untuk menghentikan pembayaran dividen yang terkait dengan saham tersebut
untuk meningkatkan pendapatan bagi pemegang saham biasa. Nah, ini bisa dilakukan jika investor memiliki dua jenis saham. Yang pertama adalah callable preferred stock, yang kedua adalah saham biasa. Maka kemudian hak tebus atau call price ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk melakukan strategi investasinya. Nah, bedanya apa call price ini dengan nilai nominal? Nilai nominal itu ditentukan pada saat sekuritas tersebut akan di-launching. Hampir sama ya, sepertinya ya, call price juga ditetapkan pada saat sekuritas diterbitkan. Tetapi di sini untuk call price ini sendiri hanya ada pada beberapa sekuritas yang kemudian di situ kita sebut sebagai callable preferred stock. Kemudian yang kedua nanti juga ada callable bond dan kemudian juga ada call option. Nah, di sini merupakan sekuritas yang memiliki call price yang kemudian juga akan ada bersama dengan nanti ada nilai nominal sendiri. Ya, jadi itu ada perbedaan antara call price dengan nilai nominal. Begitu ya, Teresa. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Dorothea Vastiara Pandita. Oke, pertanyaan Tiara di sini adalah, dalam berinvestasi, manakah antara saham biasa dan saham preferen yang menjadi pilihan yang paling baik dalam berinvestasi? Nah, mari kita coba bandingkan terlebih dahulu antara saham biasa dengan saham preferen. Saham biasa, dia memiliki hak yang tidak dimiliki oleh saham preferen, yaitu memegang hak voting. Ya, kemudian saham preferen juga memiliki hak tebus, terutama untuk callable preferred stock. Dan kemudian saham biasa tidak punya hak itu. Kemudian saham preferen, dividen akan diprioritaskan bagi pemegang saham preferen terlebih dahulu dibandingkan dengan saham biasa. Kemudian yang keempat adalah volatilitas dari saham preferen itu lebih rendah dibandingkan dengan saham biasa. Nah, dari kriteria saham biasa dan saham preferen ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa saham biasa dan saham preferen pastinya memiliki cost and benefit-nya sendiri-sendiri. Kalau kita katakan di sini, dari kriterianya antara hak, kalau kita punya saham biasa, berarti kan kita seperti memiliki hak kepemilikan, dan di situ kita bisa memberikan keputusan terkait dengan manajemen. Kita memiliki hak voting. Tetapi kalau saham preferen kita tidak punya. Tetapi kita bisa dapatkan keuntungan dari dividen. Apalagi jika kita memiliki saham preferen di suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut itu memiliki keuangan yang bagus, atau yang fundamental yang bagus, prospek yang bagus, maka kemudian kita juga bisa mendapatkan keuntungan berasal dari dividen tersebut dengan lebih banyak dibandingkan dengan saham biasa. Karena untuk saham preferen di sini lebih diprioritaskan dibandingkan dengan saham biasa. Oleh karena itu, jika Anda merupakan seorang investor yang kemudian di sini menginginkan dividen, karena dividen ini kan tetap ya bila dibandingkan dengan kalau misalnya kita punya saham biasa, kita akan bergantung kepada gain atau loss, ataupun kemudian dari keuntungan yang kita dapatkan ya dari bid and offer. Nah, oleh karena itu ya di sini jika Anda merupakan seseorang yang kemudian ingin memiliki keuntungan yang tetap atau yang stabil, bisa kemudian memiliki saham preferen bila dibandingkan dengan saham biasa. Kemudian juga saham biasa ini akan lebih volatile dibandingkan dengan saham preferen. Apa artinya dari volatile? Artinya adalah berfluktuatif. Jadi saham biasa ini akan lebih berfluktuasi dibandingkan dengan saham preferen. Oleh karena itu untuk resikonya pun menjadi akan lebih rendah dibandingkan dengan saham biasa. Nah, oleh karena itu, jika ingin melihat dari trade-off antara return dan juga resiko,
maka di sini bisa juga dilihat dari volatilitasnya. Begitu juga dari resiko dan juga kita katakan adalah return ekspektasian. Karena merupakan trade-off, kalau volatilitasnya itu rendah, artinya adalah return yang kita dapatkan lebih rendah dibandingkan dengan resiko yang kemudian dimiliki oleh saham biasa. Dalam artian, di sini kalau misalnya Anda merupakan seorang investor yang risk averse, akan lebih baik jika memiliki saham preferen, ya, yang kemudian di situ pastinya dividennya juga bisa dapat, tetapi kemudian di sini juga tidak mendapatkan return yang terlalu volatile tadi. Tetapi jika Anda suka dengan adanya risiko yang cukup tinggi, maka saham biasa bisa menjadi alternatifnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya merupakan pertanyaan dari Natalia Widya Rosita. Di sini apakah ada perbedaan dari saham blue chip dan juga saham LQ45? Nah, sebenarnya blue chip ini dan juga LQ45 itu merupakan sesuatu yang berbeda karena LQ45 ini sebenarnya adalah indeksasi dari saham. Sedangkan kalau untuk saham blue chip ini sendiri, ini adalah kategorisasi dari saham. Nah, mari kita coba lihat pengertian dari kedua. Untuk saham blue chip ini adalah saham perusahaan besar dengan reputasi yang sangat baik, mapan, dan memiliki finansial yang sehat, yang telah lama beroperasi, punya pendapatan yang dapat diandalkan, dalam artian operasionalnya sudah baik, dan juga konsisten memberikan dividen kepada investor. Dalam artian di sini adalah kebijakan dividennya, ya, maka dividen payout ratio-nya pun bagus. Nah, saham-saham blue chip ini ya merupakan saham-saham yang menguasai pasar modal. Dalam artian di sini bukan hanya dari nominalnya saja yang besar, tetapi juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi kelemahan dari saham blue chip ini sendiri biasanya mahal. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin punya saham blue chip pada saat normal condition, ya, maka perlu menyiapkan dana yang cukup banyak untuk membeli beberapa lot dari saham blue chip ini. Tetapi jika pada saat ini kita sedang termasuk angkatannya corona, begitu ya, ada beberapa saham blue chip ini yang kemudian menjadi diskon harganya. Maka di sini juga bisa menjadi salah satu alternatif apabila teman-teman mau mengambil keuntungan dari saham blue chip yang dia memiliki fundamental yang bagus untuk kemudian teman-teman bisa investasikan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan indeks LQ45. Indeks LQ45 ini merupakan indeksasi saham. Nah, di sini adalah penghitungan dari 45 saham yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Nah, kriterianya itu adalah seperti likuiditas, kemudian juga terkait dengan kapitalisasi pasar. Nah, kemudian di sini dia juga memiliki volume perdagangan yang cukup besar. Dan kemudian di sini nanti akan diperingkat setiap 6 bulan sekali. Nah, yang terakhir adalah pada bulan Februari ini. Ya, jadi dilakukan pada Agustus dan juga Februari. Nah, indeks LQ45 tentu saja akan berbeda dengan saham blue chip. Karena saham blue chip ini kemungkinan bisa juga ada di indeks LQ45. Kenapa? Karena mereka memiliki kriteria yang cukup sama. Ya, di sini ada yang finansial yang sehat, kemudian juga kapitalisasi yang besar. Ya, jadi kemungkinan saham blue chip bisa terindeks di LQ45. Dan kemudian tiap tahunnya pastinya indeks LQ45 itu akan berganti tergantung dari macam-macam saham atau 45 saham yang kemudian dia memiliki peringkat yang bagus. Jadi itu perbedaannya antara saham blue chip dan indeks LQ45. Semoga menjawab ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan, yaitu pertanyaan dari Andreas Pilihan Sirait.
Andre bertanya di sini bagaimana kita menganalisa sebuah grafik untuk menentukan apakah perusahaan yang mau kita investasikan itu menguntungkan atau tidak. Ya, di sini berarti kalau kita lihat kata kuncinya yang ditanyakan Andre itu adalah terkait dengan analisa teknikal atau technical analysis ya. Mari kita coba lihat apa sih yang dimaksud dengan technical analysis. Ya, technical analysis ini merupakan sebuah analisis yang bisa menggunakan grafik untuk melihat pola pergerakan dari harga saham. Nah, untuk teknik yang sering digunakan itu adalah moving average. Ya, moving average ini merupakan salah satu teknik yang paling mudah dan sering dilakukan oleh beberapa investor. Dan kemudian ada pada perkembangannya juga bukan hanya dari moving average ini saja yang kemudian bisa digunakan untuk kemudian melakukan technical analysis. Nah, kalau kita mau melakukan technical analysis, di sini ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh investor. Yang pertama adalah pilihan dari teknik yang akan digunakan. Seperti tadi saya ungkapkan bahwa ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Salah satunya tadi adalah moving average. Kemungkinan juga ada beberapa teknik lain yang bisa digunakan. Seperti ada Bollinger, kemudian juga ada MACD dan sebagainya. Ya. Dan kemudian di sini juga ada identifikasi dari sekuritas. Identifikasi sekuritas di sini yang dimaksud adalah kita bisa mengidentifikasi sekuritas-sekuritas yang memang ingin kita investasikan. Ya, jangan sampai juga kemudian teman-teman itu terjebak pada saham gorengan. Nanti kita akan bahas bersama terkait dengan saham gorengan, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah memilih broker yang tepat. Nah, broker yang tepat ini yang dimaksud adalah broker yang kemudian mampu membantu kita, bukan menjerumuskan kita. Nah, maka di sini memang perlu untuk memilih broker yang tepat jika teman-teman ingin melakukan technical analysis ini dengan lebih baik. Dan kemudian pastinya ya, practice make it perfect. Maka kemudian teman-teman juga bisa belajar dari broker tersebut ya, dan pada akhirnya teman-teman juga bisa melakukan technical analysis ini. Kemudian yang berikutnya adalah track and monitor perdagangan. Jadi teman-teman bisa melihat grafik pergerakan dari harga, juga bisa memonitor perdagangan yang ada. Sudah ada beberapa software atau tools yang bisa digunakan untuk melihat pola-pola pergerakan tersebut. Dan pola pergerakan tersebut bisa digambarkan itu bukan hanya dengan candlestick, tetapi juga nanti ada line chart, ya, dan juga nanti ada beberapa informasi-informasi tambahan terkait dengan perusahaan tersebut yang bisa teman-teman dapatkan melalui software atau aplikasi yang ada di handphone atau gadget teman-teman sekalian. Nah, maka di sini untuk hal yang terakhir adalah gunakan software atau tools yang sesuai. Yang dalam artian di sini merupakan aplikasi yang memang digunakan untuk melihat atau memantau dari perdagangan tersebut dan sudah mendapatkan izin. Ya, dan kemudian juga di sini teman-teman bisa lakukan analisis itu bisa di mana saja dan kapan saja. Tetapi yang perlu diingat adalah technical analysis ini mungkin bisa untuk menggambarkan situasi di jangka pendek ya. Tetapi kalau untuk jangka menengah atau panjang kita perlu melihat lebih dalam ya dengan menggunakan analisa fundamental. Oke. Jadi itu terkait dengan technical analysis. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Andre. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah dari Claudia Stefana. Di sini Claudia bertanya terkait dengan margin of safety. Ya, apakah margin of safety berdampak langsung terhadap analisa saham? Jika iya, kecenderungan lebih ke analisa fundamental atau teknikal? Kemudian pertanyaan yang kedua,
kapan saat yang tepat penggunaan analisa fundamental dan teknikal dilakukan. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu sebelumnya apa yang dimaksud dengan margin of safety. Margin of safety di sini merupakan prinsip investasi di mana investor hanya membeli sekuritas ketika harga pasarnya jauh di bawah nilai intrinsiknya dengan memasukkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan target harga. Kalau kita lihat kata kunci di sini adalah kita melihat harga pasar dan juga nilai intrinsik dalam artian dalam melakukan margin of safety atau kita ingin melihat margin of safety, kita perlu tahu terlebih dahulu nilai intrinsik. Artinya kita harus melakukan analisa fundamental. Nah, dari analisa fundamental kita ketahui nilai intrinsiknya, kita bandingkan dengan nilai pasarnya. Maka kemudian di situ nanti bisa ditentukan target harganya berapa. Dan itu di situ dikatakan juga ya bahwa ada pertimbangan secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam artian bukan hanya dari historical price atau kemudian dari historis perdagangan yang ada, tetapi juga di sini bisa lihat dari kualitatifnya atau dalam artian isu-isu yang beredar di pasar. Nah, maka di sini nanti bisa dilakukan kombinasi dari dua teknik tersebut, fundamental dan juga analisa teknikal. Nah, dengan membeli saham pada harga yang jauh di bawah target karena adanya margin of safety ini, maka akan terdapat harga diskon. Ya, dan harga diskon ini didapatkan jika perkiraannya bisa salah atau bias atau dalam artian kita bisa saja mendapatkan nilai yang juga bias karena untuk penentuan dari margin of safety ini memang berdasarkan dari analisa yang kita miliki dan seberapa banyak informasi yang kita dapatkan. Entah itu kemudian dari informasi kuantitatif maupun informasi kualitatif. Jadi itu untuk margin of safety, ya, mana yang kemudian bisa dikembangkan, apakah analisa teknis atau analisa fundamental? Jawabannya adalah kombinasi dari keduanya. Begitu ya, saya lanjutkan kembali. Question from Cisa Jordan Alfatan. Hello ma'am, I want to ask something. When we want to assess value of a stock, we need to consider required rate of return. How can we wisely determine appropriate required rate of return or the return that we desire from a stock for the future in this current pandemic situation? Because I think we can't count on historical data since we face a different situation. Thank you, Cisa, for your questions. Yeah, I will try to answer your question. Okay, so how we calculating required rate of return? Before you want to know about the required rate of return, you must know first about the required rate of return. That this is the return that we want to have, or we can call it also the expected return. Now, you must look at factors such as the return of the market, the rate you could get if you took on no risk or risk-free rate of return, the return from the risk-free assets, or like SPI or maybe for the T-bill and so on, and also for the volatility of stock or overall cost of funding a project. Now, individuals who perform the analysis will have different estimates and also the preferences. So maybe Cisa is a risk-taker person, and me is a risk-averse person. So we have a different estimation for perform the analysis. Maybe because I'm a risk-averse, so I don't take for the technical analysis, but I take for the fundamental analysis or combinations of it. But if you confident to perform the analysis with the technical analysis, so maybe you have a different estimations and also your preferences is dominant with your decision.
Nah, so the asset's intrinsic value, risk return preferences, and then also for the inflation expectation and a firm's capital structure, all play a role in determine for the required rate of return. Yeah, not just for your preferences. So we have the internal and then also from the business that the company issued the common stock. So we must know about the intrinsic value. Yeah, so the intrinsic value, you can have it in the fundamental analysis. And then also you can have the risk of return preferences. This is by yourself, yeah, for your subjectivity. And then for the inflation expectations is from the external factors. And firm's capital structure. This is by understanding the business of the issuer. Now, so if we want to calculate the required rate of return, yeah, we can combine between the fundamental and also the technical analysis. Because if we just have just one for the fundamental, maybe we can have the asset's intrinsic value. And this is with the historical price or maybe the historical data. Yeah, and then we can know for the future, yeah, because we didn't have some estimations into the future. So we can have the other alternative here is for the trend analysis, yeah, or you can have so many tools that we have in the technical analysis to know more about the volume, about the price change and so on. Yeah, so you can have it just not just for the fundamental but also for the technical. And then remember that practices makes perfect. Yeah, so because it's subjective for your decision to calculate for the required rate of return, so you must practice to manage your data, and then also you can learn about how to analyze better, and then you can have an accurate decision because you have some practice to make it perfect. Okay, thank you Chisa for your questions, and then we go to the other questions. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Stefania Ignacia Susanto New. Apakah dengan memperhitungkan nilai intrinsik suatu saham sudah cukup menjadi dasar seorang investor mengambil keputusan buy, hold, atau sell suatu saham? Nah, kita lihat terlebih dahulu di sini kaitannya dengan fundamental analysis ya. Kita melihat untuk memperhitungkan nilai intrinsik. Apakah kemudian sudah cukup atau belum ya dari nilai intrinsik itu untuk kemudian investor itu menyatakan oke, saya akan membeli saham ini. Oke, saya akan menghold saham ini atau men-sell harga ini. Nah, maka kita lihat selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan intrinsic value ya, teman-teman? Saya ingatkan di sini bahwa intrinsic value itu merupakan nilai dasar. Nilai dasar dan juga objektif yang terkandung dalam suatu saham. Karena kita benar-benar melihat dari harga saham yang ada. Nah, jika harga pasar di bawah nilai itu, atau dalam artian nilai itu di sini dimaksud adalah intrinsic value atau nilai intrinsik, mungkin merupakan pembelian yang baik, dan jika di atas penjualan maka baik. Tetapi sekali lagi ya teman-teman, ini merupakan estimasi dengan menggunakan fundamental analysis. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mencari intrinsic value ini. Jadi namanya adalah metode penilaian wajar atas nilai intrinsik saham, yang kemudian teman-teman pada materi lalu itu sudah mempelajari mengenai dividend discount model, kemudian juga ada discounted cash flow, dan nantinya juga ada residual income atau RI yang sangat bergantung pada asumsi yang baik.
Asumsi yang baik di sini yang dimaksud adalah data, atau kemudian kita bisa spesifikkan adalah data historis yang baik dari laporan keuangan. Kemudian juga adanya informasi-informasi yang sifatnya keuangan atau non-keuangan secara kualitatif yang kemudian didapatkan. Sehingga kemudian di sini bisa membuat atau istilahnya bisa dihitung dengan menggunakan model saham ini, dan kemudian nanti bisa digunakan untuk mengolah sebuah keputusan terkait dengan keputusan investasi. Oleh karena itu, nanti bisa didapatkan adanya intrinsic value. Tetapi tidak hanya itu saja, tentu saja. Memang intrinsic value itu kita bisa langsung bandingkan intrinsic value dengan harga pasar. Tetapi harga pasar ini kemudian juga perlu teman-teman pantau dengan melihat data-data lain yang ada di pasar. Contohnya, tingkat inflasi, kebijakan perpajakan, atau kemudian juga situasi politik yang memanas, atau mungkin juga ada suatu kejadian seperti sekarang ini adanya corona. Nah, maka kemudian dari berbagai sumber resiko tersebut, ya teman-teman juga perlu pertimbangkan sehingga keputusan investasi yang akan kita buat tidak melulu berdasarkan dari intrinsic value, tetapi juga kita bisa melihat dari faktor-faktor lain. Sehingga dengan demikian, untuk mengetahui apakah keputusan saya buy, ataukah sell, ataukah hold, itu sekali lagi adalah tergantung dari teman-teman semua. Karena di sini keputusan tersebut yang membuat adalah investor dan sifatnya adalah subjektif. Bisa jadi ketika saya sudah menghitung dari intrinsic value, tetapi kemudian melihat beberapa data atau informasi yang lain, dan teman-teman memiliki informasi yang tidak sama dengan saya, maka keputusan investasi juga akan berbeda. Dan juga yang perlu teman-teman ingat bahwa di semua investor, entah itu investor individu maupun investor institusional, pasti akan memiliki preferensi resiko yang berbeda. Itu yang paling harus diingat oleh teman-teman semua. Oleh karena itu, untuk intrinsic value ini apakah hanya salah satu prediktor? Benar. Tetapi apakah dia segalanya? Tidak. Ya, ada beberapa faktor lain yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah keputusan investasi. Begitu jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian pertanyaan dari Amelia Cynthia Bernadette di sini adalah terkait dengan harga saham selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Ketika harga saham turun, ada dua reaksi para investor, yaitu panic selling dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan hold karena optimis akan ada kenaikan harga lagi. Ya, Amel bertanya, kira-kira sikap yang benar seharusnya seperti apa ya, Bu? Nah, di antara teman-teman ada nggak yang tidak tahu terkait dengan panic selling? Nah, maka saya akan jelaskan dulu ya, yang dimaksud dengan panic selling itu seperti. Jadi, panic selling itu merupakan tindakan yang tidak lagi menggunakan pertimbangan fundamental atau teknis, yang ada hanya unsur psikologis rasa panik untuk segera menjual saham yang menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Dalam artian di sini, ya, ketika Anda menjadi seorang investor dan kemudian terkena adanya tekanan yang dikarenakan ya, rasa panik, ya, atau kemudian rasa cemas bahwa kemudian Anda akan mengalami kerugian yang cukup besar karena kemudian situasi yang memburuk karena adanya suatu hal. Ya, contohnya adalah zaman COVID seperti ini banyak yang meninggal dunia. Nah, itu juga sempat menekan dari pasar modal itu sendiri. Dan itu dikarenakan adanya rasa takut yang berlebihan. Jadi memang untuk panic selling ini ya lebih dominan dikuasai oleh faktor psikologis dari investor itu sendiri. Nah, dampak dari panic selling ini apa? Ya, jadi manajer investasi nanti akan dilanda masalah likuiditas karena penarikan dana investornya.
Ya, jadi di sini manajer investasi yang kemudian membantu investor, terutama untuk yang memiliki reksadana atau portofolio, ya di situ karena banyaknya investor yang meminta manajer investasi itu untuk kemudian menjual saham yang ada, begitu ya. Nah, maka di sini akan ada penarikan dana dari investor, dan ini kalau jumlahnya signifikan maka akan menekan harga pasar, yang kemudian tercermin dari IHSG yang kemudian menjadi rendah. Nah, makanya panic selling ini ya sebaiknya tidak dilakukan. Ya, orang ketika terburu-buru ataupun ketika orang itu merasa panik, itu pasti akan merugikan dirinya sendiri kok. Ya, dan kemudian ketika hal itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka kemudian ya akan menjadi frustasi sendiri. Nah, oleh karena itu yang namanya panic selling itu tidak boleh dilakukan. Nah, yang sebaiknya dilakukan bagaimana, Bu? Jika misalnya harga sahamnya terus turun, nanti jangan-jangan saya terlalu banyak kerugiannya dong. Ya, tidak perlu seperti itu. Ya, jadi di sini teman-teman perlu melihat itu ke masa depan. Ketika Anda memiliki sebuah saham, tentunya pasti memiliki beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah bagaimana prospek kedepannya dari perusahaan yang kemudian mengeluarkan saham tersebut. Ya, bagaimana kemudian rasio-rasio keuangan yang dimilikinya. Ya, nah di sini kalau untuk rekomendasi, ya daripada kita panic selling, mending kita pilih saham dengan fundamental dan prospek positif ke depan, walaupun PER dan PBV-nya rendah. Ya, pada saat ini atau pada situasi saat ini. Tetapi kemungkinan di situasi depan pastinya akan naik begitu, atau istilahnya kita harus optimis terhadap perusahaan ini karena kita sudah yakin bahwa fundamentalnya bagus. Dan kemudian teman-teman juga bisa menukarkan saham yang ada dalam portofolio masing-masing. Dalam artian ketika kita berbicara mengenai portofolio, berarti di situ bukan hanya ada satu saham ataupun kemudian sekuritas bentuk saham saja, begitu ya, tetapi juga ada beberapa sekuritas-sekuritas yang bisa diperdagangkan lainnya. Entah itu berupa obligasi ya atau kemudian sekuritas lainnya. Nah, maka kemudian di situ bisa menukarkan saham yang saat ini tidak optimal. Dalam artian di situ tidak bisa memberikan keuntungan yang besar, dan kemudian kita menukarnya dengan saham yang kemudian menjanjikan atau kemudian memiliki fundamental yang lebih bagus dibandingkan dengan saham yang kita tukarkan tadi. Nah, jadi ini merupakan pertimbangan yang perlu untuk dilakukan daripada melakukan panic selling. Ingat ya teman-teman, kalau kita panik itu bukan hanya merugikan Anda sendiri sih, ya, tetapi juga merugikan orang lain. Ya, tetapi jika Anda bersikap tenang dan kemudian bisa melihat segala sesuatu lebih rasional, ya, maka kemudian teman-teman pastinya akan mendapatkan kesuksesan, ya, terutama untuk kemudian melakukan perdagangan saham ini. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Angela Evelyn Chandra. Ya, di sini Angela bertanya, apakah analisis teknikal dan analisis fundamental masih efektif digunakan untuk melakukan analisa saham tertentu seperti saham gorengan? Nah, di sini menarik ya, saham gorengan ya, tentu saja saham gorengan itu nikmat. Ya, mari kita lihat sih, apa sih saham gorengan itu? Jadi saham gorengan ini merupakan saham perusahaan yang kenaikannya di luar kebiasaan karena pergerakannya sedang direkayasa oleh pelaku pasar dengan tujuan kepentingan tertentu, atau bisa kita katakan ada spekulasi di sini. Nah, tentu saja teman-teman bisa lapar kalau dengar penjelasan ini ya. Jadi saham gorengan ini hampir sama seperti gorengan yang pada umumnya teman-teman pernah makan. Ya, tempe goreng, gitu ya, ada telo goreng, kemudian juga ada pisang goreng, gitu ya. Semakin digoreng, ya,
kemudian baunya tercium harum sekali begitu ya, menggugah rasa untuk kemudian memakan ya. Kemudian semakin dia itu menjadi golden brown gitu ya, maka crispy-nya itu ya ketika digigit pertama kali, sungguh sangat nikmat sekali. Nah, ini hampir sama seperti saham gorengan. Ya, oleh karena itu kenapa di sini namanya adalah saham gorengan. Ya, semakin digoreng gitu ya, maka semakin nikmat. Banyak investor yang kemudian mau lagi gitu. Ya, padahal sebenarnya saham ini ya atau saham gorengan ini itu merupakan saham yang tidak biasa, atau dalam artian kita bisa katakan saham yang kemudian kenaikannya itu bisa di luar kebiasaan karena adanya rekayasa. Rekayasa di sini yang dimaksud adalah manipulasi. Nah, kebayangkan kalau misalnya ada manipulasi, ketika harganya naik bisa sewaktu-waktu turun, dan itu turunnya bisa drastis banget gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ya seperti juga ilmu gizi begitu ya, kita nggak boleh terlalu banyak yang namanya punya atau istilahnya mengkonsumsi gorengan. Ya, kita harus diet gitu ya, supaya kemudian gorengan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak terlalu banyak. Ya, lemak jahat ya kalau gorengan itu. Nah, oleh karena ini juga sama ya. Apa istilahnya untuk ilustrasinya, bahwa saham gorengan ini juga tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Ya, kenapa kok nggak boleh dikonsumsi terlalu banyak? Ya tentu saja, ya karena ketika Anda makan ya saham gorengan ini, ya maka seperti tadi yang saya ungkapkan, karena dia direkayasa, ketika harganya naik setinggi langit, ya kemudian bisa jatuh sekali. Ya, bahkan jatuhnya itu sangat dramatis. Nah, oleh karena itu, karena ini termasuk suatu tindakan spekulasi begitu ya, tidak baiklah teman-teman kemudian konsumsi ini terlalu banyak. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri dari saham gorengan? Sebenarnya cukup mudah ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat daftar Unusual Market Activity atau UMA. Ya, di situ teman-teman bisa lihat bahwa ada aktivitas pasar itu yang nggak beres ini, atau istilahnya nggak biasa. Ya, tiba-tiba kok ada kenaikannya signifikan sekali, begitu ya. Dari segi volumenya, nilai transaksi hariannya, kemudian juga ada bid and offer yang tidak wajar, gitu ya. Nah, maka kemudian di sini teman-teman harusnya patut curiga. Jangan-jangan ini gorengan, ya. Kemudian kinerja keuangan dan informasi emiten juga kadang-kadang nggak sejalan gitu dengan kenaikan harga. Ya, karena biasanya kan kalau kinerja perusahaan itu bagus, berarti akan atau sejalan dengan kenaikan harganya. Tetapi kalau di sini ternyata kinerja keuangannya biasa-biasa aja, tetapi kemudian ada kenaikan yang tinggi, atau bahkan keadaannya itu sebenarnya tidak terlalu bagus begitu, tetapi kok bisa naik ya. Nah, itu maka teman-teman perlu melakukan analisa. Ya, analisa ulang gitu ya terhadap sebelum Anda itu membuat keputusan, dalam artian seperti itu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak bisa nganalisis ini, kok bisa ya ada kenaikan segini banyak ya? Nah, berarti itu adalah salah satu ciri bahwa saham tersebut adalah saham gorengan. Ya. Nah, tetapi apakah kemudian gorengan itu harus dihindari? Ya, ini juga sama ilustrasinya ya. Tempe goreng itu ya enak banget, begitu kan ya. Kemudian juga pisang goreng kalau misalnya sore-sore sedang hujan dinikmati enak sekali, kan gitu. Dalam artian teman-teman masih boleh konsumsi, tetapi kemudian tadi harus diet. Ya, jadi jangan banyak-banyak. Ya. Dan kemudian jangan dilakukan untuk jangka panjang. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa saham gorengan itu dapat sesekali dilakukan ya. Asalkan teman-teman sudah paham dengan karakteristik dan juga resikonya tadi yang sudah saya sebutkan. Dan kemudian trader juga harus aktif memantau pasar agar tidak ketinggalan dengan komando yang didapatkan oleh bandar melalui trader lain di pasar. Karena tadi namanya spekulasi,
berarti ada satu pedagang yang kemudian dia itu mendominasi di pasar. Oleh karena itu, kalau si orang yang mendominasi tersebut itu kemudian mulai mencabut gorengannya, nah maka kemudian kemungkinan harganya akan menjadi turun. Nah, maka sebelum turunnya terlalu drastis, teman-teman bisa mengantisipasi itu terlebih dahulu. Tetapi kalau bisa sih supaya kita bisa hidup sehat, begitu ya. Oleh karena itu, silakan teman-teman bisa hindari yang namanya saham gorengan. Gitu ya, jadi kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Cus. Kemudian pertanyaan dari Felicia Wibowo. Bagaimana cara perusahaan agar tidak memotong dividen? Dan bagaimana perusahaan bisa mempertahankan supaya dividen tetap bertumbuh secara konstan? Gitu ya pertanyaannya. Nah, sekarang di sini kita akan belajar yang namanya kebijakan dividen. Ya, kebijakan dividen dari perusahaan. Ya. Nah, kebijakan dividen dari perusahaan itu tentunya akan berbeda ya, tergantung dari perusahaannya itu sendiri, seberapa kemudian mereka mampu untuk membayar dividen dan sebagainya, begitu ya. Nah, maka kita coba lihat bersama-sama. Ya, untuk kebijakan dividen perusahaan, ya, kebijakan dividen merupakan bagian penting dari jangka panjang strategi perusahaan pembiayaan. Jadi biasanya sebuah perusahaan itu ketika dia mencoba untuk mengeluarkan saham, berarti dalam artian dia pasti akan butuh biaya dari masyarakat. Nah, oleh karena itu kebijakan dividen ini sangat penting, ya, sangat penting, dan kemudian juga menjadi suatu hal yang lazimnya dilakukan oleh perusahaan, ya, terutama bagi-bagi dividen itu sebenarnya bukan untuk beramal begitu ya, tetapi dividen ini memang merupakan salah satu bentuk terima kasih dari perusahaan itu kepada investor yang kemudian sudah mau mendanainya. Nah, oleh karena itu dia pasti akan memberikan porsinya ya, pada porsinya untuk dividen ini. Nah, di sini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terkait dengan dividen itu dibayarkan. Yang pertama itu adalah likuiditas. Tentu saja kalau yang namanya perusahaan yang going concern, likuiditasnya pasti bagus. Ya, secara keuangan perusahaannya itu bagus, liquid. Ya, dalam artian kemudian dia bisa untuk memutarkan uang yang ada itu untuk operasional lagi. Kemudian juga pertumbuhan perusahaan, prospek kedepannya seperti apa? Tentu saja kalau untuk pertumbuhan perusahaan itu maunya sih ya, perusahaan itu dari tahun ke tahun itu semakin bagus, semakin inovatif dan sebagainya. Ya, dan kemudian terkait juga kebutuhan dana untuk bayar utang gitu ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa melihat ya bagaimana perusahaan itu kemudian bisa memutarkan dana yang ada itu juga untuk bisa membayar utangnya. Nah, sampai utangnya terlalu banyak tetapi nggak punya dana untuk melunasinya gitu. Ya, oleh karena itu kemungkinan solvabilitasnya jadi rendah. Kemudian adanya juga pengawasan terhadap perusahaan dana berasal. Ya, pengawasan terhadap perusahaan terkait dengan dana itu berasal dari mana, dalam artian seperti itu. Ya, jadi perusahaan itu kan dia melakukan pendanaan itu kan dari berbagai macam sumber. Ya, salah satunya adalah juga dengan mungkin bisa mengeluarkan kontrak utang atau kemudian juga mengeluarkan saham atau kemudian bisa pinjam bank dan sebagainya. Nah, dana itu pasti akan memiliki sumber-sumber sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu di sini juga perlu untuk memonitor atau mengawasi kaitannya dengan dana-dana tersebut. Kemudian peluang ke pasar modal, dalam artian tadi saya ungkapkan bahwa dividen itu menjadi salah satu keharusan bagi si issuer atau kemudian yang menerbitkan saham untuk memberikan rasa syukurnya begitu ya, dari dana yang sudah diberikan kepada mereka untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuknya dividen. Nah, oleh karena itu ya, di sini mengapa kemudian yang namanya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan itu bisa berbeda-beda, ya karena faktor-faktor ini. Ya, apakah kemudian perusahaan A lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan B?
Ya, apakah kemudian lebih bertumbuh yang A dibandingkan dengan yang B, itu kita perlu untuk menganalisa juga. Ya, sehingga kita bisa tahu kebijakan dividen ini bagaimana ke depannya. Nah, oleh karena itu kenapa banyak investor yang juga kemudian melihat terlebih dahulu bagaimana nilai estimasi yang bisa didapatkan ketika saya itu memiliki saham ini, dan itu bisa dilihat dari dividennya, begitu. Ya, nah kemudian karena pertanyaannya tadi adalah kaitannya dengan pertumbuhan perusahaan, begitu ya, maka saya juga akan menjelaskan di dalam ranah ini lebih detail, ya. Jadi untuk tingkat pertumbuhan perusahaan ya, semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, maka pasti akan semakin besar kebutuhan dananya untuk membiayai. Karena untuk operasional kemudian menjadi lebih banyak. Ya, karena nanti dia harus memenuhi order atau harus memenuhi target produksi dan sebagainya. Ya, oleh karena itu dia pasti akan butuh banyak dana yang besar, apalagi ketika dia merencanakan akan melakukan ekspansi begitu. Atau kemudian juga perusahaan itu menahan pendapatannya daripada dibayarkan sebagai dividennya kepada pemegang saham. Ada juga yang berpikir seperti itu. Jadi kenapa ada kebijakan dividen itu yang nominalnya sama terus. Ya, tapi ada juga yang kemudian seiring dengan adanya pertumbuhan. Tetapi di situ juga pastinya akan memiliki pertimbangan sendiri berapa persen yang akan diberikan, ya, karena kemudian laba itu sendiri juga nantinya akan diputarkan untuk melakukan operasional. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa dividen ini bukan untuk amal, begitu ya. Tetapi kemudian dividen ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari perusahaan, ya, yang kemudian diberikan kepada investor yang sudah mendanainya, begitu ya. Sehingga kemudian di sini bisa menguntungkan kedua belah pihak, gitu ya. Jadi itu terkait dengan kebijakan dividen perusahaan. Jadi kalau misalnya harus bagaimana caranya supaya konstan terus menerus, ya ini tergantung dari perusahaannya sendiri, gitu ya. Apakah kemudian bisa bersaing, ya, dan memiliki keunggulan kompetitif atau tidak dengan perusahaan yang lainnya, gitu ya. Jadi ini terkait dengan kebijakan dividen perusahaan. Semoga menjawab pertanyaannya. Berikutnya, pertanyaan dari Tasya Angelica Santoso. Ya, nah di sini apakah perbedaan dari dua pendekatan DCF, yaitu valuasi ekuitas perusahaan dan valuasi seluruh perusahaan? Nah, kita akan lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan DCF atau Discounted Cash Flow. Nah, Discounted Cash Flow model ini, ya, adalah model yang digunakan untuk menentukan nilai investasi berdasarkan arus kas di masa depan. Ya, jika DCF berada di atas biaya investasi saat ini, maka terdapat peluang untuk menghasilkan return yang positif. Jadi dengan adanya model DCF ini, ya, investor dapat menilai investasi yang dia miliki dan bagaimana si investasi ini apakah bisa menghasilkan return yang positif atau tidak di masa depan. Dan ini bisa dilihat dari komponennya, yaitu cash flow atau arus kas. Dan ini spesifiknya adalah arus kas di masa depan. Nah, di sini berlaku untuk keputusan investasi, atau dalam artian investor bisa melakukan keputusan atau membuat sebuah keputusan investasi terkait dengan berbagai hal, yaitu terkait dengan akuisisi, ya, bagaimana kemudian investasi startup teknologi, ya, atau kemudian bisa membeli saham, atau melakukan penganggaran modal atau pengeluaran operasional. Nah, yang dimaksud di sini adalah untuk pendekatan yang ekuitas itu lebih ke arahnya adalah untuk membuat keputusan-keputusan investasi seperti akuisisi atau investasi startup teknologi atau membeli saham ini. Sedangkan untuk yang keseluruhan perusahaan itu adalah untuk keseluruhan dari perusahaan supaya perusahaan tersebut masih bisa menjalankan operasionalnya dengan baik, yaitu dengan adanya penganggaran modal atau juga dengan pengeluaran operasional. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pendekatan model DCF. Tentu saja masih ada perdebatan ya terkait mana yang lebih bagus menggunakan DCF atau DDM. Ya, DDM ini adalah Dividend Discounted Model.
Ya, mana yang lebih bagus? Nah, hal ini tergantung dari estimasi investor sendiri-sendiri. Ya, apakah kemudian mau melihatnya dari arus kas ataukah mau dilihat dari dividen? Karena kemudian dari masing-masing komponen yang ada tentu saja juga memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, oleh karena itu tentu saja bisa diperdebatkan dan investor boleh memilih dari salah satu pendekatan model ini, apakah mau menggunakan DCF ataukah akan menggunakan DDM. Begitu ya. Nah, jadi itu untuk perbedaan pendekatan untuk model DCF. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Kemudian berikutnya, question from Erika Putri Aviansi. Ma'am, would you explain about the multiple growth rates? I still couldn't understand about it. Okay, thank you, Erika, for your questions, and then your confirmation about the metric. Okay, so for the multiple growth rates, this is an equity valuation model that builds on the Gordon growth model by applying varying growth rates to the calculations. So we have an equity valuations model, that if we want to make some decision, the investment decisions by this model, and then how to evaluate the common stocks, so we can have it with the multiple growth rates. And then we have the other alternatives, like I said before, is discounted cash flow and also for dividend discounted model. And then we have the other is the PER, price to earning ratio, and then also for the EVA, and residual income and so on. So we have so many models to evaluate, for the investment, for the investment. And then for the multiple growth rates, this is under the multi-stage model. Changing growth rates are applied to different times of period. So we can have it not just in this time, but also in the different time periods. Or we can say that we can consider about the growth. The growth, the company growth, and then also for the return growth and so on. And then we can provide practically for users when valuing the most dividend-paying companies within the business cycle. And this model can be used within the fluctuations of the business cycle and covers from constant and out of the ordinary financial activities. So if Erika wants to evaluate a common stock, and then you want to consider the decision with these multiple growth rates, so you can consider about the period, and then you want to know about the growth, the growth rates, and then the effect, for the common stock, so you can have this in this model, with the multiple growth rates, because the model, or this model is unstable initial growth rate, so you can have it in in the fluctuations, of growth rate, and then it is flexible, which is this is negative or positive return, that you have if you want to calculate with these multiple growth rates. And then usually used only for companies like blue chip companies. Why is blue chip companies? Because the blue chip companies is mature, and then also they have a stable growth rates, and then they have a stable financial growth, and the performance also. So we can have it in the blue chip companies. And then we also can have the combinations, not just for the multiple growth rates, but also we can have other approach to calculating. Is we call the multiplier approach, like a price to earnings ratio, and then as I said before, the
EVA, yeah, and then also for the IRR and so on. Yeah, so we can have so many ratio to know the performance of the companies that we want to have for the common stocks. Yeah, so this is for the multiple growth rates. Yeah, it's a model that we can have to evaluate, yeah, for the company that have a flexible or unstable growth rates. Yeah, and then we can have this model to know accurate, yeah, more accurate if we want to know about the flexibility of the growth rates. Okay, so this is for the last questions, ya, from Erika. Thank you very much, dan terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang sudah masuk ke Microsoft Form saya, dan semoga ini membantu teman-teman semua untuk belajar lebih baik lagi terkait dengan penilaian dan analisis saham biasa. Apabila ada beberapa pertanyaan yang kemudian mau di-sharingkan, jangan segan-segan untuk menghubungi saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.